Baiklah, saya akan memaparkan hasil presentasi saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah, tugas dari modul 1.4, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Minahasa Selatan di SD Negeri 4 Amurang. Yang pertama-tama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, yang kita perlu ketahui di sini yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep inti dari budaya positif yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keempat, 6, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan ada juga segitiga restitusi. Nah, baiklah, perubahan paradigma belajar itu yang bagaimana? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, serta pembelajaran dengan paradigma yang baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi agar siswa mampu berpikir, bertindak dengan merdeka dan bertanggung jawab dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu juga perubahan paradigma belajar itu yaitu dengan kurikulum merdeka yang kita pakai saat ini. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau biasa orang bilang, kalau dapat nilai 10, ibu kasih gula-gula. Kemudian ancaman atau hukuman sudah tidak bisa lagi dilakukan. Nah, sekarang kita melihat ada nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang ada dari masing-masing peserta didik. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan yaitu pertama yang kita tahu itu ada profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada juga nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, saling menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan satu komitmen. Ada juga contoh nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu yang pertama dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, sebelum itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi orang sebagai manusia ada 5 kebutuhan dasar, yaitu pertama orang bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup pasti ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang. Kasih sayang itu rasa diterima, diperdulikan, berbagi kerja bersama, menjadi satu kelompok sehingga terwujudnya satu komunitas yang indah dalam satu kebersamaan. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di situ ada harga diri, keinginan untuk dianggap atau biasa orang bilang dihargai, baru memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, di situ ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
yang terakhir yaitu kesenangan, di mana biasanya anak-anak yang paling suka ini bermain, humor, antusiasme, dan tertawa bersama. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk mendapat imbalan di situ ada motivasi intrinsik. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ada motivasi ekstrinsik di situ. Kemudian yang jadi pertanyaan bagi kita semua, mana yang sering kita gunakan sebagai seorang pendidik? Ada hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak terlibat, dan itu bersifat satu arah. Itu merupakan hukuman fisik dan psikis. Kemudian ada juga konsekuensi yang biasa orang terapkan. Itu kalau konsekuensi terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga adalah restitusi. Kalau restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari masalah yang dia hadapi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru beserta dengan contohnya. Jadi kalau menurut teman-teman guru, mana yang paling bagus orang menggunakan ketika orang berhadapan dengan peserta didik? Yang pertama, posisi pertama yaitu penghukum. Penghukum, contohnya orang suruh itu anak berdiri di depan kelas 1 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini biasanya orang sebagai pendidik kadangkala melakukan hal seperti ini. Contohnya seperti kalimat ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ngana selalu mengecewakan ibu. Kemudian ada juga posisi sebagai teman. Di sini terkadang orang guru, orang mau ambil dengan bagus-bagus itu anak, tapi terkadang posisi kontrol seperti ini dianggap sepele oleh anak-anak didik dan dianggap enteng oleh anak-anak didik. Contohnya kalau dia bikin salah, orang bilang, jangan kedua kali nih, cukup Jo ini kali. Atau mari Jo, sama-sama. Nah, ini posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian posisi kontrol keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, di sini pemantau ada juga contoh kalimat, kamu sudah mengganggu teman, minta maaf dan jangan diulangi lagi. Kalimat seperti itu adalah merupakan posisi kontrol sebagai pemantau. Dan posisi kontrol terakhir yaitu sebagai seorang manajer. Orang tahu bersama bahwa kalau seorang manajer itu berarti ketika orang berbuat kesalahan pasti akan ditegur. Nah, seperti kalimat ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Atau kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang paling efektif untuk kita terapkan di dalam kelas? Dan sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah kita, yang sementara akan kita terapkan, posisi manajer adalah posisi kontrol yang paling baik untuk kita terapkan di sekolah kita. Kemudian keyakinan kelas. Orang sudah dengar ada kesepakatan kelas. Apa perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Kalau kesepakatan kelas biasanya itu berupa dipaksakan. Misalnya kalau sebanyak 3 orang dari antara 5 orang murid berarti itu sudah jadi kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu merupakan metode menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri anak itu tersebut. Jadi ketika dia berbuat salah, kemudian kita mengingatkan dia akan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, maka dari dirinya sendiri dia akan merubah hal-hal yang tidak baik itu menjadi baik. Nah, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi ini dipakai ketika ada masalah atau kasus bersama dengan para murid-murid. Dalam segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terkadang orang karena belum terlalu tahu tentang segitiga restitusi, orang tanya, apa itu menstabilkan identitas? Nah, sebagai seorang guru, contohnya ketika kita menghadapi kasus ada anak yang suka mengganggu temannya, atau ada anak yang malas membuat PR, kemudian secara paksa dia mengambil tugas dari temannya yang lain. Nah, di sini pasti itu anak yang membuat tugas itu dia akan marah. Karena apa? Karena sudah susah-susah dia buat tugas, kemudian ada temannya yang datang untuk mencontek tugasnya. Nah, di sini ada cara orang menstabilkan identitas. Pertama, ketika orang melihat bahwa ada anak-anak seperti itu, orang panggil untuk menstabilkan identitasnya. Jadi orang tanya pada dia, berbuat salah itu memang wajar. Mungkin kalau seorang sudah terlanjur bikin salah, Pak teman, orang sudah terlanjur ambil dia tugas sebagai contekan buat orang, memang berbuat salah itu wajar. Ada juga kata tidak ada manusia yang sempurna. Dengan kata-kata yang demikian akan mendorong murid atau mendorong siswa untuk mengakui akan kesalahan yang dia buat, dan dia akan merasa bahwa aduh, susah lah kita ada bikin ini. Jadi apa yang dia buat, dia akan merasa susah lah. Jadi kita ternyata boleh mencontek atau boleh bikin hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitasnya, di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini orang akan melayangkan kalimat-kalimat yang berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Seperti anak tadi yang tidak membuat PR, tapi dia mengambil tugas contekan dari temannya. Orang mesti tanya, siapa sampai anak bikin itu? Atau ada hal-hal lain, ada kasus-kasus lain yang membuat anak itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi orang mesti tanya, siapa anak bikin itu? Atau apa yang anak lakukan itu lebih buruk mungkin daripada ini, atau kamu patut berbangga karena bisa melindungi sesuatu yang kamu merasa penting, ataukah kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kadangkala ada kasus yang terjadi di kelas, ada anak yang memukul temannya karena temannya itu mengambil tugasnya untuk menjadi bahan contekan. Jadi di situ juga orang harus bilang pada anak yang udah ambil contekan itu bahwa memang katu sebetulnya anak mau mempertahankan bahwa anak mau kasih lihat anak petugas ke dia, tapi jangan karena hal itu kok anak membuat kesalahan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Ketika menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, orang menanyakan orang keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Ketika sudah ada keyakinan kelas yang disusun, nilai-nilai apa yang orang sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Pasti dari dalam diri anak-anak itu mereka akan menjawab bahwa hal-hal yang baik yang sudah menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang menjadi refleksi diri kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama, sudahkah budaya positif itu kita laksanakan di sekolah kita? Kemudian, posisi kontrol mana yang akan kita lakukan untuk memaksimalkan budaya positif di sekolah kita? Yang ketiga, perubahan apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui tentang apa itu budaya positif? Mungkin saat ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman guru untuk memberikan tanggapan atau masukan dari ketiga refleksi diri ini, ataukah boleh menjawab apakah sudah melaksanakan budaya positif sekolah kita. Mungkin ada teman-teman guru yang boleh menjawab ini, dipersilakan.
Atau ada dari pembahasan torang tadi yang belum terlalu torang mengerti, misalnya yang mana? Ya, kepada Ibu Delka dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan. Yang ingin saya tanyakan tentang refleksi diri yang nomor 1 itu, sudahkah budaya positif kita laksanakan di sekolah? Ya, untuk di sekolah kami baru dilaksanakan karena kami juga baru ini mengikuti pelatihan tentang budaya positif. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, refleksi diri itu seringkali kami sudah lakukan di sekolah. Tapi kami sebagai manusia yang kedapatan dengan anak yang memang sulit untuk dibimbing, maka emosi itu tuh timbul. Setelah anak itu marah itu ya tongkat sebegini. Nah, jadi itu refleksi diri memang sudah dilaksanakan. Tapi sebagai manusia juga, kita juga masih punya rasa emosi yang ya itu. Terima kasih. Nah, dan akan ada perubahan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Itulah umpan balik dari rekan-rekan guru saya tentang budaya positif yang ada di sekolah, di mana memang budaya positif baru akhir-akhir ini orang tahu dan orang mengerti bersama bahwa ternyata bagus sekali diterapkan di sekolah. Ketika anak-anak zaman sekarang orang mau membimbing dan menuntun mereka, bukan lagi dengan kekerasan, bukan lagi dengan hukuman, bukan lagi dengan reward yang ada atau hadiah, tapi bagaimana menumbuhkan keyakinan dari dalam diri mereka sehingga kelak mereka bukan menjadi anak yang misalnya mau baku dapetin guru, mau hormat karena takut pak ibu guru, atau mau backing tugas itu karena takut mau dapat pukul, bukan karena itu. Tapi mereka membuat tugas atau mereka menghormati guru itu karena keyakinan dari diri mereka sendiri bahwa memang guru itu pantas untuk dihormati. Ataukah ketika mereka membuat tugas bahwa itu merupakan keuntungan bagi mereka ketika mereka mengetahui akan setiap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Jadi demikianlah diseminasi budaya positif Modul 1.4 di SD Negeri 4 Amurang, dan disampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir pada saat ini, karena kita sama-sama merubah paradigma belajar kita menjadi pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid, sehingga kelak anak-anak kita akan menjadi generasi penerus bangsa yang benar-benar memiliki keyakinan diri mereka masing-masing dengan profil pelajar Pancasila, senantiasa mereka utamakan dan menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih dan salam guru penggerak. Orang sama-sama profil pelajar Pancasila. 2, 3. Belajar Pancasila. 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak
karena sudah disepakatan. Tapi ini keyakinan kelas itu, keyakinan berarti berasal dari diri sendiri. Jadi diri sendiri. Jadi orang backing keyakinan kelas itu masing-masing backing. Ibu kasih masing-masing satu lembar kertas, sehingga kertas itu tolong menulis keyakinan kelas itu misalnya apa? Misalnya kalau mana jangan terlambat, contoh, atau nak mengundang teman. Tulis di sini itu keyakinan kelas, kemudian ditempelkan di papan tulis. Boleh?